Salam lintas hobi. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Sekarang saya berada di tempat Omaris Excellent. Halo Omaris. Halo, Mas Agus. Halo. Sudah gak ketemu ya? Sudah gak ketemu. Om, dulu itu kita pernah satu tim kayaknya. Tahun kira? Tahu ya? Berapa lupa ya, sudah agak lama Mas ya. Sama dengan seneng-senengnya nganu getol-getolnya gak main bulat mainan burung toh. Ya, sekarang ya masih. Iya, sekarang tapi kan sekarang kan fokusnya juga ke media loh. Sembari dari pemain macak media. Tuntutan lagi. Oh, tuntutan sih. Ya. Gimana nih Om? Masa pandemi ini, keluarga aman Om? Alhamdulillah, puji Tuhan aman. Dulu itu saya lihat Om Aris itu main kenari dulu. Ya, dulu awalnya saya main kenari. Dan kenarinya enggak bias-bias tuh, bro. Kenarinya juga main juga di lapangan, ya. Ternak juga gede-gede, termasuk qualified, kualitas. Mulai tahun berapa Om ke Lobet? 2012 ya, 2013 sebenarnya itu. 2013. Ya, antara 2013 mulai fokusnya 2013 ke Lobet itu. Apa sih yang memutuskan untuk hijrah? Oh, itu saja. Satu, kenari itu perawatannya lebih ribet ya sebenarnya. Karena saya waktu itu juga ada satu kendala di mana di lapangan itu kalau kenari bunyi semua. Jadi enggak nyelek-nyelek enggak, cuman kemungkinan miss secara manusiawi itu kemungkinan miss besar. Sedangkan di labet itu enggak semua burung bunyi. Jadi kalau satu gantangan 60 gantangan, ya, itu kemungkinan burung kita kelihatan nyolok itu gampang banget kalau burung kita bisa bunyi terus. Sedangkan beberapa yang bunyi itu sedikit waktu zaman itu loh, sebelum zaman era sekarang. Vektor ya. Walau era vektor dulu yang bunyi sedikit banget. Kalau sekarang kan burung konslet semua bunyi kayak kenari. Jadi sekarang burung labet itu sudah kayak kenari Om. Kalau konslet karung gitu loh. Semuanya bunyi, semuanya ngedur kayak gitu loh. Nah, dulu dengan adanya seperti itu, saya tertarik di labet. Wah, ini gaya manuk muni angel, tapi saya tertantang. Gimana caranya labet itu bunyi? Terus saya waktu itu berawal dari saya masih ternak kenari Om, masih pakai Yorkshire waktu itu, terus jual beli kenari juga. Saya mulai coba pelihara dari mulai satu sampai 5 ekor pertama kali, 5 ekor tak gantang di taman kuliner. Pertama kali saya gantang itu di taman kuliner sama Trogerjo. Itu 5-5-nya saya bawa. 5-5-nya saya karena belum paham ya, saking ngebetnya pengen iso lobet. Nah gitu. 5-5-nya saya bawa, nggak ada yang bunyi. 5-5-nya saya gantang bareng. 3 sesi pertama, 3 sesi kedua, ganti-gantian. Itu pajalannya berapa hari kok biasa rasanya nggak ada yang bunyi. Saya pikir tuh 5-5-nya juara semua. Butuh perjuangan ternyata untuk beralih dari labet dari kenari ke labet itu butuh perjuangan karena kita betul-betul dari nol ya, yang nggak tahu labet itu kayak apa gitu. Nah, di perjalanan yang membuat saya semangat itu ceritanya begini. Aku punya guru saya zaman main vektor namanya Om Aris Teheran, itu orang Bau Sabar. Kenapa kok saya semangat waktu itu? Latar belakangnya seperti ini. Waktu itu saya tuh disuruh gantangi burung labetnya dia yang namanya Putra Jogja. Putra Jogja ini burung waktu itu cukup terkenal karena di lomba-lomba lumayan punya nama itu. Masih ingat warnanya apa itu Om? Palamas Paju. Palamas, oke. Nah, saat itu saya masih ingat di ulang tahunnya pasti saya gantang. Yang gantang saya, padahal yang punya Om Aris, sama-sama Aris namanya. Saya gantang juara 1 sama 3, ngalahin burung-burung yang bagus. Burungnya ngedur, bagus, kualitasnya memang bagus. Katanya beli berapa? Beli 500.000. Waktu itu langsung ditawar. Dulu pemain labet vektor zaman waktu itu tuh nama Dwi Fortuna. Oh, Dwi Fortuner. Mas Dwi sama siswa. Yes, ada waktu juga kenal pasti ya. Oh, itu bukan pemain abal-abal dulu juga pemain vektor zaman itu. Angel kalah orang itu tertarik meminang si Putri Jogja ini. Nah, Putri Jogja ini akhirnya dibeli Dwi Fortuna itu, tawarannya di toko saya. Habis dari pasti
karena sertifikatnya namanya Aris, tahunnya juga Aris saya, yang gantang saya, yang dikejar saya. Lah saya telepon sama Om Aris Teheran itu, Arisnya Bau Sasan itu. Om, ini dinyak Om Dwi, buka piro? Aku bilang, buka berapa? Ditawar Om Dwi, buka 10 juta katanya. Tenanan tuh ya, aku bilang, wah, 10 juta, aku bilang. Apa ya laku kayak gitu kan? Nek kenari, Yorkshire masih wajar waktu itu. Ya kalau prestasi mungkin bisa sampai 10 juta, wong saya sempat beli 10 juta. Robert Yorkshire yang pasaran 3,5 juara si Pitung itu belinya 10 juta. Oh Pitung beli, oh ditawar 10 juta nek Pitung beli sempat. Nah, terus akhirnya deal diangkat 7.500.000. Karena saya yang nelpon, saya yang ngedilin, saya dikasih ceperan 500.000. Lihat uang 500.000 dari Lobet itu bahagia banget mas. Akhirnya aku memutuskan untuk main Lobet serius. Nah, dengan cara belajar dari beberapa orang-orang yang jago Lobet di zaman itu. Itu Om ceritanya. Tapi di Kenari juga poin dong waktu itu mas. Oh Kenari poin Om. Poin terus dong. Poin, Kenari poin, saya jual beli kulak dari Surabaya, dari Malang. Malang itu tempatnya Haji Hasan Asim Di pasar Splendid. ya. Di pasar Splendid Ya. ambil gitu, terus saya pulaan. Itu tempatnya Ken Samrok dulu lahir tuh gitu. Ken Samroknya Pak Badio, Ken Samrok 7. Ya. Tempat juara juga itu. Nah, terus dari situ jual beli ya laku Om, cuman tantangannya nggak ada karena apa ya, nek cara arep menang ki masih butuh proses yang lama dan Kenari bunyi semua, kemungkinan misnya tinggi. Akhirnya dilaporin saya melihat satu pulau, oh mau nek malah labet angel, tapi Kumaris ini bisa membuat labet Putri Jogja itu kelihatan tampil dengan kayak panjang-panjang, bedanya lumayan rapat gitu loh, seperti burung konslet gitu loh. Saya tertarik gitu, nek tampil mesti kelihatan, orang penonton pemula pun bisa melihat bahwa si juara mesti kaya. Dan kelihatan pada saat itu Lobet primadona ya Om ya. 60 gantangan full. Waktu Putri Jogja belum belum terlalu, hanya di event-event tertentu yang penuh. Itu Labet malah kondisi lagi jatuh-jatuhnya. Maksudnya mulai angkal harga labet di pasar ya, bukan labet lomba ya. Labet di pasar itu mulai menurun itu. Tapi dengan menurunnya saya anggap malah sebagai satu peluang. Karena golek bahan lebih murah. Boleh harga pasaran itu murah, tapi harga burung kualitas di lomba itu tetap mahal. Kayak sekarang nih Om, Lobet mungkin 50.000, 35.000 ya, 50.000, 35.000. Tapi kalau konser tetap aja mahal kan. Ya. Nah itu loh, Dibeli mahal pun kadang kan dibelikan. Nah, dibeli mahal pun kadang nggak dibelikan. Jadi antara burung pasar mau turun nggak masalah, tapi kalau kita bisa mulai burung itu jadi kualitas lomba, itu akan jadi nilainya lipat kali ganda. Saya ingat waktu itu Om Aris sampai berburu ke mana-mana Robert. Dari gantangan di Jogja kita bikin Kawul Alit, waktu itu ada bursa. Ya, Kawul Alit bursa. Itu gara-gara saya lihat di Solo ya, Nah, Depok. Mas Tok sama Mas Tok, Mas Tugu Liontin sama Mas Tok Labet. Solo. Ini kabarnya beliau. Kemarin masih sok japri Om, tapi lewat Facebook. Ya dia masih baik-baik dan masih semangat kayaknya. Om Pugu juga masih jualan anakan. Om Pugu, halo. Anakan Lobet Trah ya, masih laku. Masih dicari ternyata anakan Lobet Trah. Jadi kalau ngomongin kualitas, harga Labet tidak ada pengaruh sebenarnya. Oke, Om Aris. Nah, Om Aris waktu itu ke bursa Solo. Cari Lobet yang seperti apa? Di bursa itu kan kadang-kadang ada yang juara, bagus, stabil, bagus. Tidak diambil. Mungkin ada yang bisa dibagikan Om, teman-teman itu. Dulu saya senangnya memang dari awal mula Om, sebenarnya saya tuh senangnya ngombyok istilahnya. Ngombyok itu beli di pasar. Jadi cerita terputus tadi habis Putri Jogja, saya tuh senang cari bahan-bahan. 5 itu pun bahan-bahan hanya satu yang saya beli mahal itu 600.000, itu dari Om Aris Teheran tadi. Nah saya senangnya tuh ngombyok Om, jadi cari bahan-bahan tuh dari pasar. Nah ceritanya kan Depok, saya nggak tahu kalau di sana ada bursa Om awalnya, nggak tahu. Saya sering nyupli tapi pagi. Kebetulan suatu saat saya datangnya sore, agak siang. Datang di sana nyupli bahan, dapat 1 ekor. Jadi seharian full dapat 1 ekor kan capek Om rasanya. Karena saya betul-betul kalau lihat Labet itu betul-betul dari karakter factornya harus ada, burungnya agak sedikit latah, terus tempat durasinya syukur kelihatan kan gitu kan. Dari situ saya lihat
kok ada lomba, ada laberan, tak pikirkan gitu kan. Kumpul orang-orang labet bawa burung kerodongan itu. Iki nonton aku, cocok ini. Nggak ngerti kalau itu bursa awalnya Om. Ternyata setelah dimulai acaranya ternyata itu bursa maksimal 3 juta. Wih, 3 juta nek manuke mewah ya masih masuk akal, karena waktu itu aku bisa laku, sudah mulai laku ada yang 5, 10, 6, 7 sudah mulai ada yang laku, 6, 7 juta masih ada yang laku, sudah mulai gitu loh. Nah dari, walaupun dari harga bahan-bahan di pasar gitu loh. Terus akhirnya aku mulai membidik sedikit berani untuk ngambil-ngambil burung yang berkualitas yang di pasar Telogorojo 2,5 itu awal mula pertama kali. Walaupun burung itu mati nggak sempat terjual. Pastel biru ya? Punyanya pemain sepak bola itu loh. Ya. Ya betul. Masih inget ya? Masih inget. Itu agak muda burungnya 6 bulanan lah kira-kira. Lady gitu ya namanya. Ya. Lady. Oke, lanjut. Terus akhirnya aku mulai di Solo itu begitu lihat kok ada pertandingan, terus itu ternyata bursa penawaran mentok itu 3 juta waktu itu. Jadi kalau misalnya saya senang sama burung itu, kalau saya sudah bilang deal mau burungnya kayak apapun paribasane kontrak 3 juta harus dijual. Penjual penggantang itu tidak boleh menolak penawaran saya. Peraturannya di Labet di Bursa Depok Solo itu kerennya di situ, dan Itok sama Pugu itu tegas orangnya. Keren. Dia tegas, dia kalau misalnya nggak dijual nggak usah digantang. Karena di situ hanya untuk menampung aspirasi orang yang berniat gantang dan jual. Nah, di situ banyak burung yang mungkin dipilih, tapi nggak mesti saya milih yang juara 1. Jadi kadang ada burung yang juara 2 atau juara 5. Saya pernah ngambil di bursa itu, mungkin sempat diberitakan sama Itok di shoot di wartawan apa ya waktu saya lupa. Kok saya ngambilnya yang juara 2 sama juara 5. Di burung news mungkin ya? Di burung news ya. Mas Timbul ya, Om Timbul. Okay. Jadi waktu itu kalau nggak salah diliput di situ, kok Om Aris ngambilnya burung juara 2 sama juara 5, kenapa tidak juara 1 dengan harga yang 3 juta, sama-sama 3 juta. Yang saya pikir satu, ketika burung itu ngekek dan dia memang faktor, dia bisa ngekek 3 kali. Kalau kita bisa maksimalkan, bisa jadi ngekeknya bisa 5 kali atau 6 kali dari durasi awal. Ya. Mungkin kondisinya burung itu belum maksimal. Dilihat dari karakter faktornya, saya lihat dulu karakternya bagus, durasinya dapat, mungkin dia nggak maksimal. Saya milih burung-burung yang tidak maksimal, walaupun belinya harus mahal gitu loh. Tapi ada beberapa burung yang belinya nggak sampai mentok 3 juta, ditawar di bawah karena dia nggak maksimal. Jadi tergantung kondisi burungnya. Saya ambil juara 2 sama juara 5, dan salah satu burung yang cukup fenomenal yang ambil di Depok Solo itu namanya Yellow Lady. Yellow Lady ini di Muntilan Bersatu itu ngalahin Kusumo untuk pertama kalinya dan untuk terakhir kalinya, maksudnya untuk pertama, karena selama ngalahin burung konslet waktu itu Kusumo muncul konslet, Yellow itu baru awal-awal masih mainan vektor, maksudnya belum muncul di lomba nasional, belum kayak gitu. Terus akhirnya begitu Kusumo konslet pertama kali di Purwa di Solo juga, itu kontraknya di Angkasa Pura Solo, juara 1 4 kali. Terus dia ketemu saya di Muntilan, di acara Muntilan Bersatu. Yellow Lady sesi pertama juara 3, juara pertamanya Kusumo. Sesi kedua Yellow Lady juara 1, Kusumonya tos 2-3 sama punyanya orang Muntilan itu juga. Haji siapa yang punya pondok pesantren itu? Gus Ali. Ya, oke. Nah, jadi Kusumo tos 2-3, Yellow Lady ini juara 1, ngalahin dengan kualitas yang konslet. Burung itu cuma beli 3 juta di tempatnya Pasar Depok, di bursa itu. Dan di saat itu burung itu laku 17,5 juta. Itu dari 3 juta. Karena bisa ngalahin Kusumo, karena Kusumo udah konslet, bisa dikalahin sama burung vektor. Waktu itu belum banyak konslet, baru Kusumo. Tapi Kusumo kerja enggak itu waktu itu? Kerja maksimal. Oh, iya. Kalau kalahnya kan karena nggak kerja kan ya? Oh, enggak kerja maksimal. Yellow tuh gila. Kalau dia lagi topong gitu, jedanya rapat banget, durasinya panjang-panjang keluar. Jeda cuma 1-2 tembak. Jedanya bisa ngalahin Kusumo, rapatnya bisa. Tapi selama ketemu Kusumo, ya cuma satu kalinya itu yang bisa menang. Karena burung vektor tahu sendiri, kestabilannya nggak sama dengan burung konslet. Nah, itu setelah itu saya mulai merambah pelan-pelan. Kok ada burung kayak gitu, kayak robot kan gitu kan.
dikit-dikit apa jedanya rapet, bunyinya kerjanya terus-terusan, pakai sih kerja kayak gitu terus. Saya cuma penasaran sampai akhirnya ketemu Arnold gitu loh, burung-burung kontrak kayak gitu. Waduh, dan itu kalah terus saya Om habis itu. Setelah era itu justru apa ya, saya down akhirnya aku mulai dalam vektor agak susah ya. Terus mulai muncul pas PAUD tapi nah aku mencoba PAUD, mulai main PAUD, nyoba settingan, terus ketemu settingan koloni, settingan pasangan, dan akhirnya mencetak jual beli PAUD. Akhirnya aku nggak jual beli burung vektor lagi karena burung vektor untuk juara di kelas nasional sudah berat waktu itu. Kita dikalahkan dengan burung-burung bangkai. Iya, karena berjalannya itu terus saya mulai mikir, yuk apakah aku mau main PAUD terus kayak gitu loh. Dan waktu itu vektor saya PAUD saya itu ada yang namanya Zito, itu sempat Soeharto Cup nomor 2. Jual beli saya di PAUD lancaran 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Zito sendiri pernah ditawar 27 juta. Itu pernah juara di Soeharto Cup, juara 2 sama juara 4 pada masanya ya. Pada masanya. Tapi saya kan gregetan Om, namanya pemain nggak akan puas dengan main PAUD aja loh Om. Main dewasa tapi caranya gimana? Lah, itulah saatnya saya mulai belajar konslet. Belajar tentang labet konslet. Nah, belajar labet konslet itu sampai 2 tahun zong Om. Dari mulai suntikan, hormon, vitamin, doping, saya belajar kayak gitu. Wahan kenceng, jemurnya galu-galan. Saya pikir apa bener sih ya burung konslet itu seperti ini gitu. Sampai saya berpikir seperti itu. Saya coba gali dari beberapa guru, saya belajar dari Bandung, Banjarnegara, Wonosobo, Bogor, mungkin dari beberapa tempat lah. Intinya banyak, ada 9 guru yang saya telepon interaktif sama langsung ke lokasi, sampai nginep di Bandung pernah, sama di tempatnya Om Ria di Wonosobo, di beberapa tempat lah. Di Bandung itu tempatnya Om Baleva Rebel yang nyetak puisi malam. Artinya kan Om Aris ketika sudah memutuskan untuk bermain di Lobet total ya Om? Total ya Om, saya orangnya nggak suka kalau nggak basah. Kalau mainan air sekalian basah. Artinya kan sampai mengunjungi beliau-beliau itu. Iya, sampai belajar itu nggak bener-bener kan Om, investasi, ngeluarin uang untuk, kata orang zaman sekarang, investasi leher ke atas. Kata orang zaman sekarang, motivator sekarang, investasi leher ke atas. Betul. Nah, setelah cerita tadi itu perjuangannya itu, sampai sekarang Om Aris merambah ke, Om Aris sekarang dikenal sebagai pemain Lobet. Nggak ada yang tahu kalau beliau kan main kenari juga waktu itu kan. Nggak ada, belum sempat dibahas di blog lain juga tidak ada yang tahu. Nah sekarang di dunia konslet Om, konslet itu kan fenomenal ya menurut saya tuh, wah sekali. Burung sampai bisa seperti kita bicarakan dulu sekali waktu yang lalu. Suatu saat Lobet ini akan seperti kenari, tinggal adu lagu. Ya, saya pernah komunikasi sama Bagus, pernah sharing, wah jangan-jangan seperti itu nanti bakalnya gitu ya. Nggak mungkin, saya bilang gitu. Ya. Nggak mungkin. Tapi cuma ada 1-2 burung yang bisa seperti itu waktu itu. Kusumo, Arnold yang saya tahu ya. Di sekitar sini ya. Saidan ya, awal-awal itu. Nah, Om Aris memecahkan mitos itu. Dari impian dulu kan, bagaimana itu? Semua dari dream. Nah itu, coba Om dijelaskan Om. Ya, seperti kata orang zaman sekarang lagi Om. Big dream, start small. Jadi semua berawal dari, kita mau start dari hal-hal kecil dulu. Belajar gimana caranya merawat labet dengan benar dan baik. Berawal dari pengalaman saya main traktor, main PAUD, terus akhirnya saya main konslet nggak terlalu susah sebenarnya. Cuma ada satu misteri yang waktu itu tidak bisa bocor-bocor, saya nggak tahu. Saya coba mencari terus, jangan putus asa kalau menurut saya teman-teman intinya. Jadi saya coba belajar sampai ke Bandung, kemana-mana intinya. Betul-betul nggak mau menyerah Om. 2 tahun tuh bahkan sempat istri saya tuh bilang, kamu tuh lama-lama kayak orang gila. Karena domblong gitu loh, sampai kadang-kadang tuh ngeliatin burung sampai berjam-jam cuman nyawang burung gitu kayak orang gila itu loh. Dan itu bisa jadi cerita saya untuk sekarang. Dan akhirnya bertahap aku mulai bisa nyetak satu persatu, mulai bisa bahkan dari bahan-bahan yang cuma harga 50.000 bisa laku 30 juta, harga 1 juta bisa laku 50, harga 300 pernah, harga 400 pernah.
banyak sih Om. Burung-burung konslet yang terakhir di sini walaupun nggak dalam posisi jalan lapangan ya, udah bahan udah dibeli, baru double dibeli kayak gitu ya, sampai burung-burung sekian persen udah pada prestasi di nasional, termasuk yang sekarang saya pegang namanya nuklir, dan di Pasundan, di beberapa piala-piala besar kayak Kapolda Jatim itu juara satu juga gitu loh. Di skala nasional. Ada nggak sih sosok figur menjadi figur idola di dunia lovebird ini? Di dunia lovebird saya suka sama Om Balai Variable sama Om Heri Purnomo Banjarnegara, itu guru saya. Dua guru saya itu saya suka sama mereka karena mereka orangnya low profil, nggak banyak omong terlalu gede, maksudnya nggak nunjukin kemampuannya, tapi mereka punya isi. Down to earth, membumi. Ya, waktu itu Heri Purnomo itu sebagai satu sosok yang terutama Om Heri Purnomo itu saya salut banget sama beliau, karena waktu itu kayak burung-burung yang awal konslet dia munculkan itu dia tidak ada namanya di situ, tidak terlihat. Yang terlihat bahkan nama orang lain. Saya tidak perlu sebutkan orangnya, tapi yang muncul di permukaan itu orang lain, padahal itu karya dia itu, salah satunya karya dia itu. Dan saya dapat informasi dari teman, akhirnya saya coba datang ke tempat dia dan aku tanyakan, bener nggak Om kalau itu punya jenengan? Ternyata dari nol, dari betul-betul hanya bahan ternakan, bahan yang cuma beli di pasar, dan ternyata betul dari mulai dia nol, dia nggak burung, dijangkauin agak jauh, cerita-cerita itu cukup mengenang dan mengena banget di kepala saya. Ternyata burung dari bahan bawah, bahan yang masih mentah itu bisa ya dicetak konslet. Wah, ketertarikan saya tambah getol, tambah gemes. Akhirnya saya nggak pernah namanya beli burung jalan lapangan sampai sekarang. Saya belum pernah beli konslet jadi Om. Konslet maksudnya matang jalan lapangan belum pernah, kecuali tukeran ya, kayak babon saya beli itu tukeran bahan. Jadi nggak pernah saya namanya beli barang jadi, beli juara lapangan saya beli nggak pernah di konslet ya, di konslet Om. Nggak pernah. Mungkin yang dibeli sekarang bahan gacor mungkin. Ya bahan double pernah, tapi kalau bahannya sudah jalan lapangan, sudah juara nggak pernah saya. Oke. Nah, yang perlu digarisbawahi ini, banyak pemula yang sering bertanya, lovebird konslet itu adalah faktor rezeki, ada yang ngomong juga bisa dibuat, atau ini bagaimana nih Om? Kita menarik kesimpulan dari definisi rekan-rekan ini. Ini yang sebenarnya jadi sesuatu yang buat saya agak sedikit gregetan ya Om. Ini menarik pembahasan mengenai faktor rezeki atau tidak. Benar, semua hal yang terjadi di muka bumi ini rezeki. Dari mulai seorang pengusaha sukses ataupun seorang orang yang berhasil itu semua dibilang rezeki. Tapi di belakang kata rezeki itu banyak makna Om. Banyak perjuangan, peluh, keringat, bahkan tetesan darah yang istilahnya apa ya, dilakukan sebelum proses rezeki itu terjadi. Walaupun sampai 2 tahun saya sempat zong, tapi saya tidak berhenti di situ untuk konsisten, untuk mencari dan terus mencari, tidak pernah putus asa untuk gagal. Jadi terus saya coba, saya cari. Kadang-kadang kan sekarang itu pemula maunya instan, pakai doping, pakai ini terus jadi konslet. Padahal yang namanya konslet atau sebuah keberhasilan untuk mencetak konslet itu bukan sesuatu yang instan, enggak kayak orang masak mie. Jadi itu kadang-kadang yang membuat saya tuh cukup gergeten. Lagi-lagi kalau konslet bilangnya rezeki, padahal kalau ditelaah, kalau kita mempelajarinya bukan dari settingan. Nah, kelemahannya kayak gini Om. Karena orang pengen instan, akhirnya kalau kita dulu zaman main traktor masih ada istilah 1001 karakter, 1001 settingan. Jelas ya Om. Manusia aja diciptakan berbeda-beda walaupun kembar. Tidak ada yang identik. Tidak ada yang identik sama. Gimana ceritanya kalau lovebird? Tuhan atau Allah itu menciptakan sesuatu itu luar biasa sekali. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua lovebird dengan satu karakter. Akhirnya ketika belajar settingan, tak kasih contoh pemikirannya seperti ini. Saya dulu belajar dari 9 guru dengan settingan yang berbeda, tidak dibekali dengan landasan pemahaman yang kuat tentang cara merawat lovebird yang benar. Sekarang orang baru awal-awal main lovebird
pengennya langsung belajar konslet. Baru awal-awal main PAUD pengennya langsung belajar konslet. Pengen gampang. Ya, pengen gampang. Sedangkan orang untuk menjadi expert itu butuh kata orang juga nih yang zaman sekarang. 10 hukum 10.000 jam. Ketika kita melakukan hukum 10.000 jam, kita menjadi expert atau menjadi ahli di bidang itu. Nah, baru sebentar mintanya konsletnya cepet. Akhirnya pakai doping, pakai suntik, pakai injek segala macam lah. Padahal butuh proses untuk memahami dulu burung. Berapa jam kita main burung selama ini? Berapa jam kita mengolah burung selama ini yang masalah. Lah, ketika orang itu belajar, tanya sama aku, Om, cara buat burung konslet itu gimana? Jemurnya gimana? Pakannya gimana? Terus pudingnya bagaimana? Itu yang ditanyakan settingan, Om. Maksudnya settingan begini, ketika burung dalam kondisi birahi tinggi, dikasih pakan tinggi yang tujuannya dongkrak birahi, burung ini malah tambah jadi gak karu-karuan. Padahal yang dicari titik gacor. Nah, kalau ketemunya birahi mungkin sedang atau rendah, dikasih pakan tinggi bener, larinya ke gacor. Nah, sekarang orang gacorin burung aja susah, kok sudah ngomongin konslet. Aku sampai bilang, wes gak usah mainan konslet dulu kalau belum tahu tentang vector dan PAUD. Kenapa kok kayak gitu? Vector itu bicara burung single yang diolah, kita mengendalikan birahinya bagaimana supaya stabil dengan kondisi single. Dia tidak ada peredam, dia tidak ada pengendali birahi. Kalau satu hal ini lulus, aku yakin di konslet dia akan lebih memahami. Sedikit banyak nggak jauh-jauh amat lah. Kalau sistem PAUD yang zaman itu, setelah itu PAUD ya eranya, PAUD itu dia ada pasangan, ada peredamnya emosi, ada peredamnya birahi. Walaupun PAUD itu tidak terlihat birahi, tapi istilahnya ada peredamnya, Om. Jadi enak. Zaman dulu PAUD trah nggak ada, gantang single semua aja. Untuk jalan susah. Sekarang Om Yoan PAUD aja digantang itu enak banget gitu, tanpa harus beli di yang trah yang istimewa. Akhirnya harga labet PAUD itu ya jatuh. Nggak dulu zaman saya jual, saya sempat jual labet PAUD 1 ekor baru notol nilai 3 juta zaman trah itu loh. Zaman era vector ya. Begitu sistem koloni keluar, hilang semua itu. Mimpi tentang labet trah itu sekian persen loh, nggak semua tapi sekian persen hilang. Mulai menurun karena beli di pasar aja dengan sistem pasangan, dengan sistem yang baru, semua bisa jalan gitu loh, tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Iya, kayak gitu. Jadi sekarang itu memang, jadi yang intinya satu sih saya bilang, zaman sekarang itu intinya kita harus peka terhadap perubahan. Kalau kita tidak mau berubah, yang masalah zaman itu berubah terus. Dulu orang buka wartel masih laku ya, Om. Siap. Sekarang pakai handphone, ya kan? Pakai handphone, semua pakai handphone. Wartel mau buka usaha wartel sekarang nggak mungkin laku. Siapa yang mau beli kan gitu kan? Artinya apa? Zaman ini berubah terus. Kalau kita nggak ngikutin berubah, eranya sekarang era digital. Ya kita harus ngikutin digital. Zaman dulu nggak ada cita-cita jadi YouTuber atau food blogger. Sekarang banyak ya, kayak gitu. Jadi era itu harus berkembang terus dan kita harus ngikutin zaman. Harus belajar terus, upgrade diri terus. Investasi layar ke atas tadi. Oke, saya gini Om, istilahnya. Ini rekan-rekan ya, yang perlu garis bawahi dari pembicaraan kita ini. Untuk mencapai tahapan yang tinggi, pahami dulu tahapan yang di bawah. Pahami dulu ini. Setelah Anda paham, baru naik ke step yang lebih tinggi. Kalau belum langsung menanyakan ke tahap yang konslet. Agak berat sih aku bilang. Begini, nanti yang diterima akan berbeda-beda juga. Iya. Karena si landasannya nggak sama. Dia sudah jalan duluan, soalnya sudah jalan dan meyakini perjalanannya akan sampai di finish. Tapi ternyata kita memberikan motivasi yang lain. Menurut si penanya ini nggak sama jurusannya, dan yakin dan tidak yakin. Akhirnya setengah-setengah menjalaninya. Iya, dan akhirnya bilangnya rezeki kalaupun jadi. Padahal itu nggak sengaja pas dapat burung yang tepat, settingan yang tepat. Karena bicara settingan, nggak bicara pemahaman. Ada pasar pagi di Jalan Magelang itu, pasar subuh. Isinya jajanan semua. Nah, salah satu pelaku bisnis di sini adalah Pomaris Excellent. Tahu berapa itu Om? Dimulai 12 tahun yang lalu ya. Sama kan Om? Ya, 12 tahun yang lalu. Enak. Jadi ini apa? Risol sih Om? Risol ya. Risol Ratuku. Oh Ratuku. Nah Om,
itu merupakan bisnis tinggalan orang tua atau step dari Om Aris sendiri? Awalnya memang orang tua tuh produksi jajan pasar Om. Cuman secara manajerial kan dia hanya modal usaha rumah tangga ya. Jadi dan sampai sekarang pun untuk manajemen kita menyempurnakan terus, karena saya dulu dasarnya bukan orang yang lulusan S1 apa S2, saya itu SMP Om sebenarnya. SMA aja kelas 2 nggak lulus saya. Kebolosan. Salah satunya Om. Terus ini beli ya itu. beli mulai kecil gitu. Ya, beli. Saya mengakui itu dan ya seperti itulah intinya. Jadi dulu berawal dari orang tua berusaha, cuman kita terpisah usahanya setelah saya nikah. Saya mulai usaha sendiri dengan kebetulan kok pas saya usaha itu dalam posisi yang keluarga saya sendiri, orang tua saya sendiri pas jatuh. Jadi saya harus survive di kondisi-kondisi saat itu. Ini bisa buat cerita anak cucu saya. Jadi saya itu memulai excellent itu dulu dari mulai nggak punya apa-apa Om. Jualannya di teras, beralaskan sandal jepit, pakainya satu keranjang. Di Jalan Magelang. Di Jalan Magelang, karena ada pasar pagi, saya kalau pagi jualan. Terus saya terinspirasi sama sebelah saya malahan itu waktu itu, namanya Pak Rudito. Kok dia jualan sampai jam 11 siang, padahal saya dulu kalau jualan ya cuma sampai jam 7 itu udah bubar. Jam 7 pagi ya, jam 3 pagi start, jam 7 pagi udah bubar. Dia bertahan sampai jam 11 siang, sampai jam 12 siang. Dan kalau yang pagi itu kan grosir rata-rata, untungnya kan paling 100 rupiah. Jadi mepet untungnya. Kalau yang siang itu retail kan gitu kan. Nah, bisa nggak ya saya jualan retail? Awalnya dari itu, melihat mereka, terinspirasi mereka, terus saya mulai coba retail dengan satu meja. Saya kontrak teras awalnya. Motor aja waktu itu masih nyewa, saya belum bisa bayar kredit karena takut bulanannya yang masalah gitu loh. Jadi saya nyewa waktu itu dari 5.000 sebulan 150.000 motor Kawasaki Casio otok-otok gitu. Kawasaki Casio yang udah bagus sih lumayan. Zaman itu banyak yang lebih bagus waktu era saya. Cuma saya nyewa motor bener-bener motor, dan itu motor bodong sebenarnya. Yang hanya STNK aja. Yang hanya orang-orang nekat yang yang hanya orang-orang nekat yang pakai itu. Ya itu 5.000 sehari dan dicicil harian karena saya kerja dapat uang harian ya. Berawal dari hal yang susah gitu ya, ilmu of kepepet ya Om. The power of kepepet. Terus saya berjuang dari pelan-pelan, dan waktu itu banyak kesulitan sekali. Sebelah saya itu rame, dan ketika melihat saya buka siang itu mereka 7 meja, saya cuma 1 meja. Jadi saya semut di depan gajah. Dia gajah, saya semut. Saya berpikir saya nggak mungkin ngalahin dia kalau saya hanya dengan satu pola gitu. Terus tak lihat dia itu setiap kali supplier nih, karena nerima titipan juga ya Om, nggak cuma produksi sendiri. Saya produksinya ngambil dari orang tua, karena orang tua waktu masih produksi sebagian, tapi kan nggak mungkin lengkap Om. Orang tua kan cuma berapa item. Nah terus tak lihat kok di sebelah udah komplit banget, dan ketika supplier mau titip ke tempat saya, kendalanya satu, sama sebelah nggak boleh. Gue nek titip kono, kamu kalau titip sana itu kamu gak usah storein aku. Padahal saya paling sehari laku 20, di sana laku 200. Jadi di tempat sebelahku laku 200, kita 10%-nya. Kita 10%-nya. Jadi kan terlalu jauh ya Om. Dan wajar ketika supplier itu memilih untuk bela di sana kan gitu. Ya, dan itu secara umum tidak ada masalah loh. Maksudnya saya tidak menyalahkan. Itu persaingan yang wajar. Gak ada masalah pribadi. Iya, ya, jadi bisnis ya. Itu kan bisnis. Bisnis itu ya seperti itu kejamnya. Bisnis itu kalau kita nggak lebih maju ya, dunia yang berlaku keras sama kita. Kalau kita nggak benar-benar kuat dan tidak benar-benar keras, kita tidak akan bangkit. Persaingan apapun usaha, apapun jenis usahanya, orang mau jual makanan ada yang sukses, ada yang gagal. Orang mau jual lumpia lah istilahnya, mau jual besi lah, toko besi aja ada yang sukses, ada yang gagal. Mau jadi YouTuber juga ada yang sukses, ada yang gagal. Bedanya cuma orangnya menjalankan bisnis itu bagaimana kan gitu. Jadi bukan masalah jenis usahanya sebenarnya kalau bilang. Bagaimana cara orang itu memanfaatkan, memaksimalkan kita berusaha. Lah dari situ saya berpikir seperti itu, akhirnya saya berpikir
apa sih value saya, apa sih nilai poin saya sebagai seorang pedagang yang bisa lebih dari saingan saya. Kompetitor saya itu apa? Yang jelas kalau saya pakai barang yang di sekitaran Jalan Magelang itu udah dikuasai, Om. Akhirnya saya dengan hati yang keras tiap jam 12 malam saya naik motor Kawasaki KC ini ke Magelang sama Muntilan, Om. Saya pulang barang yang di sini tidak ada. Jam 12 malam saya berangkat pakai kronjot ya, Om, pakai kronjot, jadi pakai kayak bambu itu. Saddleback. Iya, kayak gitu lah. Oke. Yang dari bambu mau enggak yang dari kain ya. Berangkat jam 12 malam, pulang jam 3 pagi, jualan pagi saya, Om. Sampai jam 7 tak terusin saya sampai ngantuk-ngantuk, kadang jualan belum punya pegawai nih ceritanya. Jadi saya jualan merangkak dari situ. Nah, saya punya keyakinan, kenapa saya menjalankan seperti saya punya keyakinan kalau saya punya barang yang different atau berbeda, dan orang itu akan cari barang itu di tempat saya, tidak di tempat sepanjang Jalan Magelang ini banyak, tapi cari barang itu hanya di tempat saya. Terus saya berpikir lagi, gimana caranya supplier ini tetap bisa membela saya, karena dengan omset. Akhirnya dari Muntilan Magelang itu saya nggak cuma masarin secara retail, tapi saya masarin secara grosir. Saya jadi agennya mereka lah. Saya coba nyebar ke pelanggan-pelanggan, pedagang-pedagang sebelah, karena mereka nggak retail, beberapa nggak retail, berapa grosir. Saya coba jadi benar-benar kayak distributor, masuk ke grosir kayak gitu loh. Saya ambil split cut tipis, gunanya untuk menjaga supaya supplier tidak berpindah tempat, dia tidak lagi titip kemana-mana. Kalaupun nanti tahu omset saya gede terus dia mencari, saya juga menjaga supplier itu supaya sama kebergantungan sama saya. Akhirnya dari situ bertahap mulai maju, saya mulai berkembang. Terus yang ditingkatkan lagi saya pelayanan. Jadi kalau menurut saya di bisnis itu ada 3 hal. Yang utama, orang bisa jual murah, bisa jual pelayanan sama kecepatan. Jadi kalau kita hanya punya murah, itu yang lain tetap sama murah. Tapi kecepatan sama pelayanan ini biasanya rata-rata, apalagi untuk orang-orang yang sudah zona nyaman, kadang-kadang diabaikan. Lupa. Ya, mereka lupa karena mereka sudah punya pasaran besar lah. Rata-rata, kebetulan menurut saya aja, dari pengamatan saya, pesaing saya ini lupa. Mereka sudah zona nyaman karena omsetnya udah besar. Jadi kita ketinggalan 1 kilo, cara orang lari sprint, kita ketinggalan 1 kilo, tapi mereka di titik 1 kilo mereka jalan. Saya dari 0 km, saya lari, dikejar. Cuman masalah waktu nunggu dia keselip, tersusul. Jadi betul-betul saya sprint, betul-betul cari gimana cara memperbaiki pelayanan saya, kecepatan saya, terus kualitas barang saya kejar terus. Akhirnya bertahan sampai sekarang, dan malah yang sebelah saya menurun terus. Akhirnya ketika omset besar, supplier yang tadinya nggak mau store saya, akhirnya jadi store saya, berpindah tempat. Jadi begitulah. Jadi benar-benar rintisan yang cukup panjang dan butuh perjuangan sampai sekarang ini menjadi fondasi saya untuk hidup di luar dunia burung. Dan sekarang tak paslain sama adik saya, sama mama saya, karena mama saya udah orang tua yang laki-laki meninggal, papa saya. Mama saya tak suruh daripada kerja harus ngawasi ning kono, ngawasi aja di situ, ngontrol sama adik saya yang laki-laki. Terus saya buka lagi dari hasil itu, bisa beli rumah, terus beli kangen omah resto ini yang di pinggir jalan. Untuk saya buka kangen omah resto, saya buka resto, tak suruh pegangin adik saya yang cewek. Nah, saya bergelut di dunia YouTube dan burung kayak gitu. Jadi mata pencaharian saya ada itu. Paling nggak kalau satu goyang kayak corona sekarang, kondisi Excellent agak menurun karena tidak ada acara di luar, pakainya biasanya snack box. Nah, kalau saya bertahan dari YouTube sama Kangen Oma ini kan posisinya ada Grab sama Gojek. Kalau makan besar itu Grab sama Gojek nggak ada masalah, tapi kalau snack di Grab sama Gojek kan nggak nutut. Jadi Excellent menurun karena dia ngandalin pesanan-pesanan dari luar, snack box untuk arisan, acara rapat-rapat segala macam. Sekarang dengan acara pandemi nggak ada acara, itu menurun. Saya sekarang bisa masih survive karena ada Kangen Oma restonya itu baru 1 tahun, tapi ya sudah lumayan omsetnya bisa untuk subsidi ke Excellent. Sama saya masih ada burung sama YouTube sekarang udah lumayan. Jadi multi usaha ya. Ya. Nah, Om Arik,
dalam proses yang tadi itu yang perlu kita cermati lagi. Dari kondisi yang tidak apa-apa, bukan siapa-siapa, sebagai pemain bisnis snack ya di awal-awal itu, Om Aris merasa tertinggal, terus kemudian bisa mengejar. Ini berapa lama waktunya Om? Dari posisi bawah sehingga dengan pesaing bisa sejajar lah minimal. Oh, kalau sejajar perkembangan Om, paling kita 3 tahun sejajar itu. Lama ya? Lama Om. Tapi paling enggak dari setahun pertama itu sudah hampir mengimbangi. Cuman kalau sejajarnya bisa setahunan karena dia membesarnya udah lama. Dia mungkin udah start 5 tahun di depan saya, jadi saya ketinggalannya 5 tahun Om sebenarnya. Dia tetap gigih ya Om ya? Iya. Orang itu gembeng. Enggak boleh gembeng. Saya harus prinsipnya ya itu tadi bahwa di setiap usaha ada yang gagal, tapi gimana caranya sukses itu tergantung si pelaku bisnis itu. Jadi gimana kita mengusahakan, gimana caranya kita punya nilai lebih sama barang yang kita jual, gimana caranya kita punya poin, istilahnya value yang kita tawarkan sama customer kan gitu kan. Banyak hal loh istilahnya yang bisa kita gali dari situ. Saya juga belajar dari YouTube gitu tentang motivasi, tentang manajemen gitu. Sampai sekarang pun belum selesai dong. Masih terus belajar. Ya, malah mau buka usaha satu lagi nih, mie, moga-moga ini jalan. Kapan itu Om rencananya? Launching bulan 2 rencana. Di lokasinya Om Aris? Lokasi karena excellent sekarang nggak maksimal, saat ini saya memanfaatkan lokasi excellent tak bagi. Ada ruang kecil di situ, saya akan coba jual tapi sistemnya take away, jadi nggak makan di tempat. Karena saya nggak modal banyak jadinya. Oke. Semuanya diolah sendiri Om? Semua diolah sendiri Om. Iya. Mama masih masak Om? Masih Om, dia ngeresepin. Justru Kangen Oma ini konsepnya dari resep masakan turun-temurun. Enak loh masakannya Mama. Iya. Aku pernah dimasak sih, Ayo besengnya. Aku tahu seleranya bagus. Dulu pertama kali datang waktu main saya belum buka resto ya Om ya. Belum buka resto. Mama itu kalau sama saya lupa. Iya kalau. Tapi kalau saya ngomong mah, ayam terus yang dulu pernah dimasak ayam besengnya. Oh iya. Luar biasa, itu masakannya Mama ya? Iya, turun-temurun. Jadi itu resep dari emak sih sebenarnya, turun-temurun. Emak itu nenek. Kalau tangan Mama juga resepnya Mama? Semua resepnya Mama, iya. Enak, rekan-rekan, recommended. Kalian perlu datang ke tangan Mama. Masakannya enak, khas lah. Iya. Kalau dulu kan orang sukanya kayak McD segala macam ya masakan. Zaman-zaman sekarang kan memang banyak masakan yang istilahnya masakan yang wow gitu loh, yang modern ya gitu lah. Ini Kangen Oma ini kayak ibaratnya lagu itu lagu kenangan. Masakan yang membuat itu kangen sama rumah. Karena masakan rumah itu cirinya khas dan betul-betul beda sama masakan gitu. Kayak jajan pasar juga sama, konsepnya sama. Sekarang roti, bretok segala macam kan banyak, tapi yang masih mengingat jajan pasar lemper, lapis, masakan-masakan tradisional yang betul-betul di mulut itu membuat kita jadi mengenang masa lalu itu. Rasanya juga beda banget. Masa-masa kita. Ya, itu keren gitu. Sekarang kan sudah langka maksudnya itu. Dan ini mulai bergerak ke atas malah. Istilahnya orang-orang mulai lagi senang sama jajan-jajan yang seperti ini, bahkan orang-orang kaya malah suka. Lebih interest karena mereka bosen di masakan yang sekarang ya. Masakan dari modern. Dari rasanya juga ya itu ada kenangan tersendiri mungkin ya. yang iya, aku dulu pernah makan klepon, onde-onde. Oh, dari klepon di mana? Di Excellent pasti ada gitu ya. Nggak perlu cari ke tempatnya. Di Jogja. Kayak gitu Om Aris. Nah, Om Aris, saya lihat step-step Om Aris tadi ya, dari bahan yang kita bicarakan tadi itu ibarat kita bermain catur. Itu kita sudah menyelesaikan 5 langkah ke depan sebelum menjalankan bidgat kita. Yes, betul. Seperti itu ya. Misioner ya. Jadi ada misi yang kita susun sebelum kita melangkah. Yes, betul. Di Lobet saya lihat juga seperti itu. Sama ya. Dari awal saya pernah lihat Om Aris ini jalan bawa Lobet 5 ke lapangan, nggak ada yang jalan bro. Ada yang ngomong nggak Om waktu itu ya? Iya. Ngopo bantang kabeh jarene kayak gitu. Karena Lobet, jualan Lobet terlalu sing muni digantang kabeh, saya terhina, tapi hina itu bagi saya bukan sesuatu yang jelek, tapi itu saya jadikan untuk ajang untuk membangkitkan semangat.
Nah, mungkin Om ada yang mau dibagikan clue ke rekan-rekan lintas hobi ini. Apa yang bisa Om Aris ambil kesimpulan dari titik perjuangan Om Aris dari dulu hingga sekarang? Jadi intinya orang semua melakukan kalau pengen sukses, gambarannya seperti ini Om Agus. Mulailah dari mimpi satu, terus istilahnya mulailah dari hal kecil untuk action. Jangan cuma mimpi aja kita tertidur nanti akhirnya. Start small, big dream, itu harus. Yang kedua, kita boleh kalah pintar sama orang, kita boleh istilahnya nggak lebih pintar, orang lain boleh lebih pintar dari kita, tapi minimal kita bisa lebih tekun. Itu kunci keberhasilan. Konsisten, sabar, ulet, jangan menyerah, intinya gitu. Keren itu, karena memang kalau big dream, mimpi yang besar tanpa dimulai dari hal kecil ya, ya, action yang kecil ya, kapan akan berhasil. Ya betul. Oke Om Aris, terima kasih obrolannya ini sangat menginspirasi. Amin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam lintas hobi.